Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah tadarus Al-Quran bersama-sama di masjid pada bulan Ramadan dari sehabis tarawih? Tadarus Al-Quran ya, kalau modelnya masing-masing baca sendiri, untuk semangat duduk rame-rame tapi masing-masing baca sendiri, itu enggak ada masalah. Ya. Kita kumpul untuk semangat masing-masing baca Al-Quran sendiri. Karena setiap kita dituntut untuk bisa baca Al-Quran khatam. Ya, kita ingin setiap kita baca Al-Quran khatam. Tapi yang jadi masalah kalau ternyata kita bacanya ganti-gantian. Kalau kita bacanya ganti-gantian, tidak ada masalah. Cuma kita tidak khatam akhirnya. Karena kita baca sebagian, orang kedua baca sebagian, orang ketiga baca sebagian. Akhirnya sebenarnya kita tidak khatam Quran. Tetapi kita khatam bersama-sama. Itu ya, padahal kita ingin kita khatam Quran ya. Kalau dalam rangka tadarus, dalam rangka saling belajar ya, enggak ada masalah. Saling belajar, ada yang di antara orang-orang tersebut pandai tajwid sehingga kamu baca sekarang 5 ayat pertama, oh ada yang salahnya gini, kamu lanjut 5 ayat kedua. Kalau salah ditegur, kamu lanjut 5 ayat ketiga. Ini enggak ada masalah, namanya belajar. Ini belajar. Tapi kita di bulan Ramadan kita dituntut untuk banyak baca Quran ya. Sesekali kita bikin tadarus dalam rangka untuk belajar, enggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam kemudian bacanya muter tadi, akhirnya kita tidak dikatakan apa? Khatam. Ya. Padahal kita dituntut untuk bisa khatam Quran. Ya. Maka saya tidak anjurkan, karena kita ingin bahwasanya setiap orang khatam Al-Quran. Kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu yang juga suka tadarus, ya. Ibu-ibu sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. Sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. Apalagi kumpul-kumpul tadarusan pakai mikrofon. Nah ini kadang-kadang didengar oleh tetangga, didengar oleh banyak orang. Ini ada beberapa hal yang saya kurang setuju. Pertama, ini membuka pintu riya. Ya. Ibu kemudian pas bagian dia, kemudian dia baca dengan sebaik-baiknya, ya, karena dia tahu orang satu kampung dengar ya. Ini buka pintu riya. Ya, yang kedua tatkala dia tadarusan berarti dia tidak khatam, tetapi dia mendengarkan bacaan orang lain. Yang ketiga, khawatir mengganggu orang. Sudah malam, orang mau tidur, orang mau istirahat. Mungkin dia ingin tidur cepat supaya bisa bangun malam, sholat malam lagi. Kita nggak tahu, masing-masing orang punya keperluan berbeda-beda. Kemudian juga khawatir menimbulkan fitnah. Ya. Tatkala seorang wanita suaranya merdu, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ada yang dengar bapak-bapak, suara siapa itu? Mungkin pertanyaan pertama, istri siapa itu? Ini masih mending pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua, gadis apa janda itu? Repot. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan ya dengan hal-hal tadi yang saya katakan. Tapi misalnya kumpul-kumpul di rumah ibu-ibu kemudian tadarusan, ada yang bimbing, itu enggak ada masalah untuk perbaiki apa? Tajwid, enggak ada masalah. Ustaz, bagaimana wanita i'tikaf? Saya katakan tadi, wanita asalnya di mana? Di rumah. Dia boleh i'tikaf, tetapi i'tikaf cari tempat yang jauh dari lelaki. Kalau laki-laki lantai bawah, dia lantai atas misalnya. Atau di belakang ya. Kemudian syarat wanita i'tikaf, pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri dalam rumah itu hak suami. Kalau suami bilang kepada istrinya, sayang kamu enggak boleh keluar dari rumah, maka wajib dia taati. Bahkan suaminya enggak bilang pun dia harus di rumah. Makanya wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami, terutama keluar rumah dalam waktu yang panjang. Pingin pengajian sampai 2 jam, 3 jam, kasih tahu suami, "Mas, saya mau pengajian nanti." "Oh, silakan sayang." Pingin ke mall apalagi bisa 4 jam, 5 jam, maka minta izin kepada suami. Karena di antara kewajiban istri adalah menetap di rumah. Suami yang kerja agar istrinya menetap di rumah, tidak perlu keluar rumah. Ya. Nah, demikian pula kalau seorang istri ingin i'tikaf, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau suaminya izinkan, maka dia i'tikaf. Kalau suaminya tidak izinkan, maka tidak boleh dia i'tikaf. Ini yang pertama, harus minta izin suami. Yang kedua, tidak boleh ada kewajiban yang dia lalaikan. Bisa jadi seorang wanita ternyata punya banyak kewajiban di rumah, ngurus anak-anak, dia punya anak bayi, dia punya anak kecil, anak-anak harus sekolah, mungkin dia ngurus mertuanya, mungkin dia ngurus ibunya. Maka dalam kondisi demikian, yang kewajiban lebih dia utamakan daripada yang sunnah. Karena i'tikaf hukumnya sunnah, tapi merawat anak-anak, mengurusi anak-anak hukumnya apa? Wajib. Maka insya Allah dia niatkan i'tikaf, dia sudah dapat pahala niat, dan ada yang perkara yang lebih utama dia kerjakan, yaitu menjalankan kewajiban. Tapi kalau seandainya ternyata suaminya sudah mengizinkan,
dan tugas-tugas sudah selesai, silakan iktikaf. Terutama ibu-ibu yang sudah berusia lanjut, anak-anaknya sudah besar-besar semua, sudah pada nikah semua, di rumah cuma nongkrong diam-diam, mending iktikaf sama suami, lebih baik. Ustaz, apakah iktikaf harus di masjid yang didirikan salat Jumat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus di masjid yang ada salat Jumatnya. Kenapa? Karena supaya dia tidak butuh untuk keluar. Karena kita tahu keluar tanpa keperluan itu membatalkan apa? Iktikaf. Kalau dia iktikaf di masjid yang tidak ada Jumatnya, maka tatkala tiba salat Jumat dia harus apa? Harus keluar. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang itu tentunya lebih baik kalau kita iktikaf di masjid yang ada Jumatnya. Tapi kalau ternyata masjid dekat rumah tidak ada dilaksanakan salat Jumat, maka insyaallah sah, karena dalam ayat Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian sedang iktikaf di masjid-masjid umum, mencakup masjid yang ada salat Jumatnya maupun masjid yang tidak ada salat Jumatnya. Kalau ternyata dia lagi iktikaf, toh dia harus keluar ke masjid lain untuk salat Jumat, maka kita katakan itu keperluan yang syar'i, keluar yang syar'i, tidak mengapa dan insyaallah tidak membatalkan apa? Iktikaf. Dan di luar bulan Ramadan, adakah dalil yang baca kunut hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Baca kunut di witir di luar bulan Ramadan juga silakan. Disunahkan seorang membaca witir tatkala kunut, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya. Boleh. Ya, ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi praktek para sahabat, mereka kunut witir tatkala sudah lewat setengah Ramadan. Ya, mungkin malam ke-15 atau malam ke-16 baru mereka setiap kunut, setiap witir apa? Kunut. Tapi seandainya orang ingin kunut dari pertama enggak ada masalah, karena hukum asal kunut tatkala witir itu sunnah, baik sebelum Ramadan ataupun tatkala Ramadan atau sesudah Ramadan. Oleh karenanya di Al-Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka kunut sejak awal malam. Tapi saya lihat kalau masjid-masjid sunnah biasanya mereka kunut mengikuti para sahabat setelah lewat setengah Ramadan. Terserah dari awal boleh, tengah juga boleh.